Nabi katakan, orang yang terbaik di antara kamu adalah yang mau belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa menunaikan salat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima dan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita yang hadir dan yang tidak hadir, kita doakan untuk bersama-sama mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan memulai kajian ayat suci Al-Quran, kitab Al-Quran. Kita tidak menyebutnya tafsir. Berkali-kali saya mengatakan kita tidak menyebutnya tafsir, tapi kita cukup menyebutnya dengan kajian. Pada pertemuan pertama ini, saya hanya ingin menguraikan secara umum tentang kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman bagi kita kaum muslimin. Yang pertama begini, kitab ini itu salah satu dari beberapa kitab samawi. Kitab samawi itu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sejarah kitab yang diturunkan oleh Allah itu bukan cuma Al-Quran, ada beberapa kitab sebelumnya. Bahkan sebelum yang kita sebut dengan kitab, ada dalam Al-Quran itu ada ungkapan suhufi Ibrahim wa Musa. Ada lembaran-lembaran pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga sampai Nabi Musa alaihissalam. Kitab samawi yang Allah turunkan sejak Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kemudian Nabi terakhir yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini satu-satunya kitab samawi yang diturunkan untuk seluruh umat manusia. Makanya kita bisa menyebutkan bahwa konsep pelajaran yang ada dalam Al-Quran ini itu pelajaran yang bersifat rahmatan lil alamin. Kenapa kita menyebutnya rahmatan lil alamin? Karena Al-Quran ini dia tidak hanya membahas tentang bagaimana hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa Al-Quran kita bilang hablum minallah, tapi dia juga membahas tentang bagaimana membangun hubungan antar sesama manusia. Bahkan bukan cuma itu, dia juga menguraikan tentang bagaimana kita membangun hubungan dengan alam semesta. Oleh sebab itulah nilai-nilainya ini kita sebut rahmatan lil alamin. Itu yang pertama. Yang berikut, kitab suci Al-Quran ini kitab yang luar biasa. Meskipun orang yang tidak faham makna, orang yang membaca ini tidak faham maknanya, itu dia tetap ibadah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang membaca Al-Quran ini
Meskipun kita tidak tahu yang kita baca ini maknanya apa, tapi pahala yang diberikan oleh Allah itu pahala berkali-kali lipat. Nah, ini keunikan dan kehebatan Al-Quran. Kemudian yang berikut, anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, khususnya kepada kita kaum muslimin ini, untuk membaca dan mempelajari Al-Quran itu cukup banyak tertulis dalam hadis. Nah, di sini kita beri beberapa contoh. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nabi katakan, orang yang terbaik di antara kamu adalah yang mau belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nah, ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian ada hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Nabi katakan, baca Al-Quran. Karena Al-Quran yang kita baca ini di akhir zaman nanti, di yaumil qiyamah nanti, ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ini Al-Quran yang kita baca, yang kita fahami, yang kita pelajari akan datang pada hari kiamat dan dia akan menjadi penolong bagi orang yang membaca. Ini kehebatan Al-Quran. Lalu kemudian kitab ini setelah kita pelajari, orang yang mempelajari Quran ini diuraikan, dijelaskan oleh beberapa ulama. Orang yang mempelajari Quran, dia tadarus Al-Quran, dia fahami makna Al-Quran, kemudian dia praktekkan makna Al-Quran yang telah dia fahami, maka dia masuk dalam kelompok sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis berbunyi begini, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga di antara manusia ini. Nah, jadi ini sebuah bahasa apa kira-kira? Bahasa misal, ya, bahasa misal dari Nabi bahwa Allah ini punya keluarga di antara kita manusia ini. Nah, sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi, qalu man hum ya Rasulullah. Sahabat bertanya begini, siapa sebenarnya keluarga Allah itu? Maka qala, Nabi menjawab, Ahlul Quran. Orang yang membaca tadi, mempelajari, memahami dan mempraktekkan Al-Quran, itu keluarga Allah. Nabi lanjutkan dalam hadis, hum ahlullah. Orang-orang yang disebutkan itu adalah keluarga Allah, wahum khassatuh. Dan orang-orang ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menjadi bagian dari keluarga Allah, memang kita pelajari Quran ini, fahami maknanya dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kita sudah menjadi keluarga Allah. Apa yang kita takutkan kalau sudah menjadi keluarga Allah itu? Tidak ada yang perlu kita takutkan. Dan Allah tidak mungkin mencederai keluarganya. Itu tidak mungkin. Baik dalam kehidupan di dunia ini sampai di akhirat nanti tidak mungkin Allah mempersulit keluarganya. Nah, ini dorongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis itu diantara beberapa yang sangat banyak yang tidak bisa kita uraikan satu persatu hadis-hadis itu. Tapi itu gambaran bahwa betapa mulia orang yang mempelajari Al-Quran. Nah, kemudian yang berikut, ini gambaran umum saja tentang Al-Quran ini. Yang berikut, Al-Quran ini
surat-surat yang diturunkan itu sebanyak 114 surat. Tapi diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih masa 22 tahun. Jadi 22 tahun ini turun pada periode Mekah ketika Nabi diangkat oleh Allah menjadi Rasul pada periode Mekah selama kurang lebih 13 tahun. Lalu kemudian Nabi berhijrah ke Yasrib pada waktu sebelum menjadi Madinah waktu itu. Nabi berhijrah. Kemudian selama 10 tahun di Madinah turun ayat-ayat yang belum diturunkan pada periode Mekah. Sehingga di dalam Al-Quran ini kalau kita buka, kalau ada nama surat ini biasanya ada nama surat, dan di sebelah nama surat itu ada tulisan surah Makkiyah. Kalau ada tulisan surah Makkiyah, itu berarti surat diturunkan pada periode Mekah. Sedangkan kalau kita lihat dan ada surat yang kemudian tertulis Madaniyah, maka itu surat yang diturunkan pada periode Madinah ketika Nabi telah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu yang menjadi sedikit diskusi begini, kenapa surat yang pertama diturunkan itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi kemudian surat yang tertulis di sini yang pertama surat Al-Fatihah? Nah, ini sedikit diskusi sebenarnya, tapi tidak terlalu rumit ya diskusi ini. Yang pertama, setiap surat yang turun itu atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam, kemudian surat itu diturunkan oleh Allah sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kehendak Allah. Ini kita memahaminya ya, kita memahaminya begitu. Kemudian setiap surat yang diturunkan itu seringkali ada persoalan, kemudian surat itu datang dan memberi jawaban. Nah, jadi kalau ada persoalan A, kemudian Allah kirim Jibril, utus Jibril ketemu dengan Rasulullah SAW dan memberikan surat ya, memberi wahyu. Maka seringkali wahyu itu datang untuk memberi jawaban atas persoalan-persoalan yang sedang dihadapi umat pada waktu itu. Atas peristiwa seperti itulah maka disebut sebab. Sehingga kalau orang bilang asbab nuzul, itu sebab itu. Pada peristiwa ini, ayat ini turun, maka peristiwa itu menjadi sebab turunnya ayat. Lalu ada lagi yang lebih hebat begini. Surat yang pertama diturunkan yaitu surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat ini itu pertanda bahwa betapa agama Islam ini menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Sehingga dorongan pertama yang Allah beri kepada Nabi adalah perintah belajar. Jadi kita ini perintah belajar. Makanya kalau ada orang muslim yang tidak belajar, itu mengabaikan nilai Al-Quran kita sendiri. Itu dorongan pertama itu, Iqra. Kemudian tertulis di dalam Al-Quran ini surat Al-Fatihah yang pertama. Jadi Iqra yang pertama turun, tapi urutan surat ini surat Al-Fatihah. Nah itu urutan di dalam Al-Quran itu juga yang mengatur Allah. Jadi Allah yang mengatur pertama harus Al-Fatihah, kemudian yang berikut surat Al-Baqarah, kemudian yang ketiga, yang keempat dan seterusnya, sampai kemudian ditutup pada surat yang ke-114 yaitu surat Qul a'udzu birabbin nas. Apa maknanya ini? Ini nanti kita uraikan pada waktu kita menjelaskan surat per surat pada pertemuan-pertemuan berikut. Nah, ini gambaran umum bahwa Al-Quran yang kita miliki ini kitab suci yang luar biasa. Nah, maka tidak heran kalau
kemudian ada seorang ahli ekonomi Islam di Indonesia ya, namanya Profesor Muhammad Syafi'i Antonio. Muhammad Syafi'i Antonio pernah mengatakan, orang Indonesia ini baiknya setelah tadarus Al-Quran, tadarus Arabnya, maka setelah 30 juz dia khatam, baiknya dia buka lagi dari awal dan dia khatamkan lagi bahasa Indonesianya, artinya itu, agar dia bisa paham yang dia baca itu apa. Karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Ali bin Abi Thalib mengatakan, 1000 orang mengkaji satu ayat, dia akan menemukan 1000 pelajaran yang berbeda. Jadi tidak akan habis-habisnya. Bahkan di lain kesempatan beliau mengatakan, kalau saya punya kesempatan untuk menafsirkan suratul Fatihah, surat Fatihah saja, maka hasil tafsirannya itu akan dipikul oleh 7 ekor unta. Hasil tafsir surat Fatihah. Nah, disinilah Allah menyimpan segala rahasia, sehingga ulama-ulama tafsir mengatakan bahwa setiap kita menyelam dalam setiap ayat ini, semakin jauh kita menyelam, maka akan semakin banyak kita temukan mutiara-mutiara yang lebih baik. Sementara kalau kita tidak pernah menyelami Al-Quran ini, maka banyak pelajaran yang tidak bisa kita dapat. Nah, disinilah kehebatan dan kesucian kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu, mudah-mudahan pertemuan perdana kita ini dalam kajian Al-Quran ini ada pelajaran-pelajaran yang nanti kita ambil untuk kajian pada surat-surat yang berikut. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikut. Nah, mungkin ini sebagai gambaran awal dan secara umum yang bisa kita sampaikan pada kesempatan baik ini. Mudah-mudahan ada hidayah selama kajian kita tentang Al-Quran ini. Allah tambahkan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dan kemudian kita jadikan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini yang bisa kita gambarkan pada pertemuan pertama ini. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita semua, dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.